Assalamualaikum teman-teman. Kita lanjutin. Di sini ada SPZ C29 color black untuk gas spontan dari Service ya. Packagingnya biasa aja, tidak ada yang spesial. Isinya juga dapat tali gas ya sama gas spontannya ini yang di bubble wrap. Udah sesimpel itu. Aku singkirin dulu buat dibahas lebih lanjut. Nah, ini kilasannya dikit aja ya. Ya, tampilannya eye-catching, lumayan menarik, agak sedikit terlihat transparan gitu, main akrilik dia. Terus di bagian dalam tadi ada untuk setelan gas ya di lubang sini. Untuk detailnya nanti lah aku lebih jelasin gitu. Terus dapat tali gas warna putih, lumayan lentur. Untuk ujungnya dia kayak untuk seri-seri karbu PE ya teman-teman nih. Aku fokusin dulu. Nah, kayak gini nih teman-teman ujungnya, cuman kalau di Satria biasanya tetap bakalan dipotong gitu. Terus hand gripnya dari RCB series Nagamaki yang color type warna hitam. Ada yang warna merahnya dia ya, silang-silang gitu, cuman kurang menarik lah di aku gitu. Ini ada holder kanan dari Moto One. Ini jenisnya yang kopi seri KTC ya teman-teman. Seri KTC nya ada, mampu aja sebenarnya beli yang ori, cuman menurutku di luar nalar lah harganya 200 lebih untuk sekedar holder. Seri Domino sebenarnya lebih murah teman-teman, cuman ya itu tadi dia warna push buttonnya ini warna merah, cuman bagian color dari starternya kurang enak gitu, warna kuning, jadi agak terlihat norak, jadi aku ngambil yang netral-netral aja gitu. Untuk starternya juga nih dia ngikutin arah kemana tangan ya, jadi menurutku kurang presisi, dia nggak selalu tepat di arah yang mana gitu, karena main pair aja ini kayaknya. Udah gitu doang, kebongkar dulu, kita ngecek kabelnya, jalurnya yang mana-mana, karena di sini kulihat ada 5 ya. Jadi juga sekalian buat teman-teman siapa tahu ada yang mau make, biar nggak usah bongkar-bongkar gitu ya. Bagian starternya doang nih nanti bakalan mungkin aku kasih pelumas lah biar lebih enak atau ringan. Aku percepat ya teman-teman, jadi copot 2 skrup pakai obeng plus. Ini lumayan panjang juga kayak biasa ya. Untuk detailnya nih siapa tahu teman-teman mau pakai nanti, ya lumayan lah ya, nggak usah bongkar-bongkar. Di sini aku sebenarnya juga udah tahu nih, udah kelihatan kabelnya gitu karena biasa main kabel, jadi udahlah supaya informasinya sampai gitu. Siapa tahu teman-teman ada yang baru atau mau nyoba pasang sendiri, aku bakal bukain semua gitu. Sebenarnya kalau lihat kayak gini sih udah tahu, tinggal ditebak aja gitu ya. Jadi aku bakalan buka nih, ada kabel warna biru, warna kuning sama hitam ya. Buka dulu, nanti langsung ku skip aja. Nih gini ya teman-teman, ada kuning garis hitam, terus hitam sama biru. Mungkin lebih enaknya dicopot aja nih. Nih kayak gini nih. Nah, yang si kuning mungkin yang kita nggak pakai ya di paling ujung ini. Jadi paling si hitam sama si biru. Jadi hitamnya itu yang untuk netralnya atau kesambung. Terus kalau dipencet ke biru gitu, ngekat gitu ya. Jadi kabelnya ini bisa dipastikan sebenarnya untuk starter. Cuman biar teman-teman pada lebih paham, aku buka juga deh bagian bawahnya. Sebenarnya nggak perlu ya. Nih udah pasti hitam garis putih sama si orange itu ya teman-teman untuk starternya. Jadi ini kalau kebolak-balik aman aja teman-teman, karena dia intinya tuh plus ketemu min gitu, intinya gitu doang, jadi nggak apa-apa kebalik-balik, aman aja gitu ya. Jelas ya. Ini detail untuk Service-nya, jalur kabel gas, terus masuk ke rollernya. Di sini dia pakai bearing, terus di bagian atasnya akrilik. Bagian sambungan di holdernya lumayan kokoh karena bahannya stainless ya ini ya, custom CNC juga. Ada sambungan untuk di bagian handle ini, di ujungnya itu dia bisa dicopot sama dipasang. Jadi kalau yang pakai jalu atau apapun itu bisa dipasang, kalau nggak mau ya tinggal ditutup aja gitu ya. Paling nanti sampai apa enggak di stang nih yang belum tahu. Ini juga bisa dicopot teman-teman, jadi bener-bener adjustable semuanya. Menurutku worth it banget ini barang.
ada o-ringnya juga ya di dalam, jadi kalau misalnya dimasukin ke dalam stang tuh bakalan padat gitu, nggak perlu ganjel-ganjel apapun biar dia nggak goyang ya. Udah kayak gini aja semua bisa dicopot, jadi keren banget menurutku produk ini. Sini sedikit tips ya teman-teman buat yang udah dikunci tapi nggak lengket di bagian stangnya. Untuk holder bisa kita seal tip, pakai seal tip listrik ya atau selotip ya. Jadi tinggal dibalut aja mungkin 1 atau 2 lapis gitu secukupnya aja, biar dia ada dudukan kaki sama lebih rapat gitu. Ini karena bahannya kan aku di chrome jadi agak lebih licin memang, atau stang-stang stainless kayak RZR tuh perlu kayak gini kayaknya. Kita lanjutin ke perkabelannya. Jadi ini udah aku ikat ya, tadi kan kita udah lihat sama-sama gitu. Ini tinggal dipotong aja teman-teman, yang dari starter dulu ya karena paling simple nih. Jadi yang hitam garis putih sama orange, aku pakai soket bawaan aja biar nggak terlalu ribet untuk ngerubah-rubah arus lagi. Jadi dikupas kayak biasa ya teman-teman, terus disambungin, intinya gitulah sampai rapi. Langsung aku colokin aja di soketnya, terus kita tes gitu. Terus yang ini bagian jalur engine stop ya, itu teman-teman ngambilnya bisa ngikutin kayak aku ini dari jalur coil untuk di pengapiannya gitu, supaya kalau dipencet itu nggak mati gitu. Maksudnya nggak mati dalam artian kontaknya itu tetap on, karena kebanyakan aku lihat di beberapa tutorial yang masang engine stop itu pada ngambil jalur kontak gitu, jadi kalau dipencet kontaknya tuh ikut off gitu teman-teman. Menurutku salah sih ya, tapi ya nggak tahu, intinya sih mati-mati juga, cuman bedanya kondisi motor itu kontaknya masih on gitu, cuman pengapiannya aja yang di stop. Di sini aku ngambil kabel hitam sama biru ya, jadi kalau misalnya udah bener sih yang kuning dilipat aja, tapi kalau misalnya masih salah berarti kuning yang dipakai, si biru yang dicopot gitu ya teman-teman. Moga aja jelas ya teman-teman, karena aku singkat aja ini pakai quick connector juga, tinggal dicolokin terus langsung dites ntar. Untuk hand gripnya, jadi ini aku jelasin sedikit. Kalau misalnya dicolok terlalu longgar, nah berarti ini untuk yang ada setelan gasnya ya teman-teman, bukan yang selongsong doang gitu. Jadi bisa diganti ke yang lebih kecil, berarti yang sebelah kiri. Ini aku kasih pelumas karena kayak biasa kalau karet baru itu lumayan seret kalau dimasukin, jadi dikasih pelumas dikit. Nah, naga makinya si RCB ini kurang panjang menurutku teman-teman, jadi dia ada ngasih gap gitu di bagian dekat holder. Kalau holdernya aku miringin, gapnya juga terlalu jauh, jadi aku ngambil rata-rata aja gitu. Berbeda kasus dengan yang di kanan, ini aku kepentok gitu, jadi masang jalurnya mesti di extendin sedikit keluar, jadi lumayan PR. Kalau misalnya kekencangan dia gasnya nanti nggak bakal balik secara konstan ya, jadi pinter-pinter kita aja gitu buat ngatur kekencangan jalurnya. Nggak kencang dia bisa copot, kalau kekencangan ditempel juga nahan gitu ya teman-teman, jadi diatur aja gitu. Ini kayak yang di video yang pertama ini, aku nyetelnya tuh baliknya lambat, jadi aku mesti tarik dikit gitu, dipas-pasin aja lah ya. Moga aja teman-teman paham lah ya maksudnya. Sini waktu aku bongkar sekalian aja ini ngecek busi ya. Jadi businya ini lumayan agak ke merah-merahan ya, agak ke coklat-coklatan, udah lumayan lebih baik dari yang kemarin. Cuman bagian bawahnya masih agak boros teman-teman. Cuman kalau diborosin itu bagian atas keiritan, jadi agak PR nih, jadi serba salah aku. Jadi akhirnya ngambil di rata bawah dulu aja. Mungkin nanti coilnya bakal diganti sama nyoba busi iridium kali ya, aku bakalan coba gitu. Mungkin bisa sharing teman-teman yang udah pakai busi iridium atau coil A100 atau yang lainnya lah buat dijadiin ini, karena aku nggak mungkin upgrade CDI karena menghindari payung klep bengkok ya kalau nggak ada limitnya gitu. Ini motor harian teman-teman, ingat sekali lagi motor harian bukan buat kebut-kebutan, yang penting RPM bawah enak gitu. Nah di sini sekalian kebetulan kipas radiator universalnya datang, aku mau pasangin di air cooler tuh. Buset ternyata kenceng banget teman-teman, dan ini
gede ya teman-teman, jadi aku nggak tahu bisa masuk atau enggak. Mesin kenceng banget ini, ngipasin manusia juga ini mah pasti dingin lah kalau sekenceng ini, cuman kayaknya ganggu deh teman-teman. Ntar deh ya aku putusin pakai atau enggak. Oke, ini aku kasih lihat sedikit penampakan dari servisnya. Ini gasnya enak banget, langsung balik. Terus bagian spion aku balik juga ya teman-teman, supaya nggak kepentok gitu. Jadi aku mundurin ke belakang untuk dudukannya gitu. Terus ini kita tes juga engine stopnya. Jadi kalau dipencet, aku pakai kaki ya karena megang HP-nya pakai tangan gitu teman. Nih nggak bisa nyala gitu, tapi kontak on. Nah kalau aku pencet tuh dia bakalan hidup, gampang aja. Tapi nggak mati gitu ya untuk kontaknya, karena nggak ngambil jalur kontak. Menurutku kayak gini yang benar, tapi apapun itu teman-teman bisa nilai sendiri lah ya. Untuk oil coolernya abis ini ya teman-teman.